Hai bro and sis semuanya. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel Dapur Nyonya Gundul agar channel ini bisa terus berkembang. Pada video kali ini, Dapur Nyonya Gundul akan mereview salah satu menu khas Yogyakarta. Apa itu? Menu olahan kambing pastinya. Untuk tempat pertama yang akan saya review adalah Warung Sate Klatak Pak Yakut. Warung ini bisa dibilang berada di dekat pusat kota Yogyakarta, so bro and sis tidak akan kesusahan buat carinya. Menurut para ahli kuliner, salah satu warung olahan kambing yang ada di Yogyakarta dan wajib banget buat kalian kunjungi adalah Sate Klatak Pak Yakut. Karena sumpah deh, harganya murah dan rasanya hauce banget. Menunya cukup lengkap, mulai dari sate, tongseng, gulai, tengkleng, dan kicik. Dan pada kali ini, menu yang sedang saya cobain adalah sate kambing, sate klatak, tongseng, dan tengkleng. Bener-bener rasanya pas banget di lidah. Pokoknya, harga kaki 5, rasa bintang 5. Oke, bro and sis, sekarang kita mulai review ya. Menu pertama adalah sate klatak. Sate klatak adalah hidangan sate kambing asal Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, kegiatan membakar sate di pembakaran terbuka disebut juga klatak. Dan ketika dibakar, sate ini juga mengeluarkan bunyi klatak-klatak gitu. Makanya kenapa sate ini akhirnya dinamakan sate klatak. Sate klatak berbeda loh sama sate lainnya, karena garam dan lada adalah sebagai bumbu utamanya. Untuk membakar sate, tusukan yang dipakai terbuat dari ruji besi. Kenapa ya pakai ruji besi? Karena tusukan besi berfungsi juga sebagai konduktor penghangat yang bisa membuat daging lebih matang sampai ke bagian dalam. Sate klatak biasa disajikan dengan kuah, dan rasa kuah warung Sate Klatak Pak Yakut rasanya gurih mendekati asin. Jadi buat kita yang suka makanan asin, kuahnya cocok deh. Tapi kalau kita yang nggak suka asin, tinggal tambahin kecap deh. Menu kedua adalah tongseng. Tongseng adalah sejenis gulai dengan bumbu yang lebih tajam. Ciri khas yang lebih jelas menu tongseng ini adalah pada penggunaan dagingnya. Tongseng dibuat dengan menggunakan daging yang masih melekat pada tulang, terutama tulang iga dan tulang belakang. Pada umumnya, tongseng menggunakan daging kambing, meskipun banyak juga sih kita jumpai tongseng menggunakan daging sapi, ayam, atau kerbau. Sebagai tambahan, dari kuah kental tongseng biasanya dimasukkan kol, bawang putih, tomat, dan kecap. Dan untuk bumbunya sendiri adalah tumisan yang terdiri dari campuran garam, bawang putih, kecap, dan lada. Rasa tongseng di warung Pak Yakut bisa dibilang pas banget. Bumbunya yang kental, serta perpaduan rasa manis dan gurihnya cocok, nggak berlebihan, benar-benar pas di lidah. Menu ketiga adalah tengkleng. Tengkleng adalah sejenis sup dengan bahan utama tulang kambing. Sejarah mengatakan tengkleng berasal dari Solo. Konon katanya, masakan daging kambing hanya bisa dinikmati oleh para bangsawan serta orang Belanda. Sedangkan untuk kepala, kaki, dan tulang yang tersisa biasa diberikan kepada para pekerja dan tukang masak. Akhirnya oleh juru masak, tulang-tulang yang masih menempel sedikit daging tersebut dimasak dan terciptalah tengkleng yang bisa dinikmati oleh para pekerja dan juru masak. Bentuk fisik dari tengkleng hampir sama sih dengan gulai kambing, tapi kuahnya lebih encer. Menu tengkleng di warung Pak Yakut ini benar-benar luar biasa. Saya sampai nambah loh, karena bumbunya enak banget dan kental, serta gurihnya benar-benar pas di lidah. Menu terakhir adalah sate kambing. Kalau untuk menu ini semua sudah pada tahu kan? Dan untuk menu sate kambing di Pak Yakut, cara penyajian dan rasa hampir sama sih kayak warung-warung lainnya. Bumbunya cuma pakai kecap, kubis, tomat, dan dikasih sedikit lada ya. Tapi karena menu ini adalah menu yang selalu dikangeni dan selalu menggugah selera kalau ke Jogja, Solo, dan sekitarnya, jadi mesti disempetin beli ya. Yang tidak kalah penting dari semua olahan kambing Pak Yakut adalah kekenyalan dagingnya. Sangat pas, tidak keras atau lembek, dan tingkat kematangannya pun sampai ke dalam, sehingga lebih mudah untuk kita mengunyah, dan untuk bumbunya pun bisa dibilang merasuk ke dagingnya. Selain itu, untuk urusan harga, menu olahan kambing di warung Pak Yakut sangat terjangkau. So, gak bakal nyesel deh kalau kita kesini.
Untuk tempat, warung Pak Yakut berada di deretan ruko pinggir jalan yang sangat mudah untuk dicari. Dengan bangunan rumah sederhana, warung ini terkesan lebih tenang. Dan detail alamat, Bro and Sis tidak perlu khawatir ya, kita serahkan pada ahlinya ahli. Siapa lagi kalau bukan Google Maps? Finally, selamat mencoba dan jangan lupa tulis komen bagaimana pendapat kalian tentang warung sate Pak Yakut ini ya. Oke, Bro and Sis, itu dia review dari Dapur Nyonya Gundul tentang warung sate Klata Pak Yakut. Jika warung atau tempat kalian ingin direview, jangan lupa subscribe dan komen ya. Atau bisa langsung hubungi admin Dapur Nyonya Gundul di Instagram atau nomor telepon admin di bawah ini.